Ferdi Ilham. Oke. Ika Nur Kasana. Li. Pak. Oke. Kemudian belum ada Miftahul Rizky. William. Hadir, Pak. Ya, oke. Kemudian Ika sudah, Ferdi, Majesty. Hadir. Oke. William. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Miftahur Rizky. Hadir ya? Ya, hadir, Oke, Pak. baik. Nah, Pak Bibit mulai ya. Kemarin Pak Bibit sudah ajarkan mulai dari performance, yaitu penampilan. Kemudian Pak Bibit kemarin setelah penampilan atau grooming, Pak Bibit lanjutkan kemarin mengenai menu skeleton, ya, skeleton menu. Kemarin materi sudah Pak Bibit kirimkan dan Pak Bibit kasih tugas. Kemudian di berikutnya kita kemarin masalah equipment, yaitu peralatan restoran. Nah, yang sekarang adik-adik ya ini mulai untuk sequence of service, yaitu bagaimana kita melayani tamu, mulai dari tamu itu datang, kemudian pesan makanan, sampai dengan tamu meninggalkan restoran. Ya, jadi kita menyebutnya istilahnya yaitu service sequence, ya, service yang berurutan. Ya, untuk service sequence ini memang agak panjang materinya, jadi mungkin kita perlu 2 sesi ya. Nanti di samping itu kita juga perlu praktek juga nanti pada waktu kita ketemu. Jadi untuk materinya saja 2 sesi ya, karena panjang. Karena kita yang detailnya di sini, pelayanannya yang harus kita lakukan ya di sequence service ini ya. Oke. Materi sudah Pak Bibit kirimkan tadi malam lewat Kak Yosi ya. Bisa dilihat nanti dipelajari juga semalam. Kalau nanti Pak Bibit menerangkan hari ini kurang jelas, nanti bisa langsung disambungkan di grup ya. Sequence of service atau urutan langkah pelayanan mulai dari ya greeting and seating the guest dan seterusnya. Yang pertama, yang A yaitu greeting. Ya. Greeting lakukan dengan segera saat tamu masuk ke restoran. Jadi memberi salam. Kalau misalkan pagi, ucapkan selamat pagi. Kalau siang, selamat siang, dan seterusnya, selamat malam ya. Kemudian yang kedua, bila Anda, sepele tapi harus Anda lakukan, bila tamu itu sudah sering datang ke restoran Anda, paling tidak Anda menghafal tamu tersebut. Nah, pada waktu greeting, selain hanya selamat pagi, selamat siang, apabila kita panggil namanya, orang akan lebih senang. Ya, misalkan kalau Pak Budi itu sering datang ke restoran Anda ucapkan, selamat pagi Pak Budi, gimana kabarnya? Selamat datang di restoran kami. Nah, itu kalau Anda mengenal tamu langganan Anda. Ya, kalau misalkan Anda tidak mengenalnya, cukup Anda mengucapkan, selamat pagi Pak, selamat datang di restoran kami. Nah, silahkan. Nah, pertanyaan berikutnya, mohon maaf Pak, apakah sudah reservasi atau belum?
Ya, jadi yang harus ditanyakan seperti itu. Kalau misalkan sudah reservasi atas nama dengan bapak siapa, ibu siapa, nah reservasinya ditanyakan dulu. Ya. Kemudian, Reservasi ku apa nih? halo, ya gimana? Ada yang mau tanya? Ya, reservasi. Reservasi itu pemesanan. Jadi sebelum tamu datang ke tempat, ke lokasi, ke TKP ya, tamu lebih dahulu dia reservasi atau pesan. Majesty jangan ketawa, Majesty. Ya, ya. Tamu jadi kalau misalkan mau datang ke restoran dia telepon dulu. Nah, contohnya seperti itu reservasi itu ya, pemesanan sebelum pada waktu tamu datang ya. Misalkan 2 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, monggo. Yang namanya reservasi itu minimal 1 hari atau 2 hari sebelumnya atau pas di hari itu asalkan tidak terlalu mepet, itu reservasi ya. Jadi pemesanan sebelum pada waktu mereka datang. Itu namanya reservasi. Ya, makanya kita pada waktu tamu datang kita tanya, setelah kita greeting, mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah reservasi atau belum? Kalau sudah, sebutkan namanya atas nama dengan Bapak. Nah, kalau misalkan sudah pesan dengan Pak Budi, ya langsung kita antar ke meja yang sudah dipesan. Nah, kalau misalkan belum reservasi, pertanyaannya yaitu untuk berapa orang, Bapak Ibu? Nah, untuk berapa orang misalkan, kalau itu untuk 2 orang, carikanlah tempat untuk couple, 2 saja. Jadi Anda harus membawa tamunya ke tempat duduk yang isinya 2. Jangan orang 2 dikasih tempat duduk yang panjang isi 6 ya. Itu kurang namanya kurang memperhatikan kepada tamu ya. Hal-hal seperti itu harus Anda perhatikan. Misalkan kok tamunya lagi ini kayaknya lagi pacaran, lagi asik ini. Carikan tempat yang agak jauh, jangan dekat-dekat dengan yang rame-rame. Itu pinter-pinternya kita ya. Jadi supaya apa? Supaya tamu itu merasa senang, merasa nyaman, merasa kalau datang di restoran ini selalu diperhatikan. Jadi hal-hal seperti itu, meskipun tamu belum pesan makanan, karena Anda sudah care kepada tamu, itu merasa tamu itu seperti itu tadi, diperhatikan. Ya, hal-hal seperti itu aja diperhatikan. Ya, jadi Pak Bibit ulangin. Second of service yang pertama yaitu greeting. Anda nanti sebagai petugas restoran ataupun petugas hotel, greeting hukumnya wajib kepada siapapun. Setiap kali kita ketemu dengan orang, meskipun itu karyawan, ataupun itu atasan, atau itu tamu utamanya, greeting harus tetap dilakukan. Ya, itu adalah suatu bentuk bahwa kita memulai suatu pembicaraan atau mulai suatu pekerjaan dengan menyapa dulu, ya bukan diam-diaman saja, ya. Nanti bukannya kita harus gila dihormati atau apa, enggak, itu harus kewajiban. Siapapun, ya meskipun lebih muda dari Anda, siapapun kalau sudah yang namanya ketemu di dunia perhotelan, selalu Anda ucapkan greeting-nya. Ya. Greeting sudah oke. Kalau sudah, yaitu di berikutnya yang B, exerting and sitting the guest. Ya, yaitu pilihkan meja yang cocok dan yang sudah di set up. Kemarin Pak Bibit sudah ajari table set up. Gambarnya pun juga Pak Bibit sudah kirim ke Anda. Untuk masalah table set up itu tergantung dari restoran yang tempat Anda nanti bekerja. Stylenya berbeda-beda. Jadi yang Pak Bibit ajarkan kemarin itu mulai dari basic, standar, dan elaborate, itu tergantung restoran mana yang akan mempergunakannya.
Ya. Jadi kalau khusus yang elaborate itu memang jamuannya lengkap. Kemarin itu mulai dari appetizer, soup, main course, dessert itu baru pakai setapan yang elaborate. Tapi nanti misalkan restoran Anda hanya ingin mempergunakan yang standar saja, ya berarti standar table setup saja yang digunakan. Atau mungkin restoran Anda hanya mempergunakan yang basic saja, ya mungkin basic saja yang dipergunakan. Ya. Jadi setelah di-greeting, antarkan tamu ke meja yang sudah di-set up atau yang cocok buat mereka. Kemudian, kalau sudah, persilahkan tamu duduk. Ya, bantu tamu untuk duduk, yaitu caranya, bantu tamunya seperti ini. Kalau misalkan ada 2 orang, cowok sama cewek, tolong yang ceweknya kursinya dibantu ditarik ke belakang, dibantu untuk duduk. Setelah orangnya masuk ke tengah kursi, tengah di antara kursi, baru kursinya didorong ke depan lagi. Jadi mempersilahkan tamu duduk itu tidak harus semuanya, tidak. Hanya beberapa saja bahwa Anda itu care untuk segera melakukan action-nya. Jadi langsung bantu tarik kursinya, 1 orang saja tidak apa-apa. Setelah itu tamunya duduk, baru Anda itu namanya sudah membantu tamu untuk duduk, ya. Kemudian yang C, presetting menu, ya. Kalau sudah tamunya duduk, Anda siapkan buku menunya. Ya. Yang pertama, berikan menu dengan baik dan dalam keadaan terbuka. Jadi, menu itu dikasihkan dalam kondisi terbuka. Kalau di restoran, minuman terlebih dahulu. Jadi, tawarkan minumannya terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah langkah-langkah taking order. Taking order ini hanya garis besar, nanti detailnya akan Pak Bibit terangkan berikutnya. Ini hanya garis besar saja. Untuk detailnya nanti Pak Bibit kasih tahu di kemudian pertemuan, ya. Yang pertama, tawarkan minuman dan catat pesanan minuman tamu. Jangan lupa memberi usulan rekomendasi atau minuman kepada tamu yang misalkan Anda punya minuman spesial, misalkan tawarkan. Hal-hal seperti itu Anda harus bersifat aktif untuk menjual suatu produk, ya. Misalkan contohnya seperti ini, Bapak silakan dipilih menunya, Ibu. Kebetulan hari ini cuacanya dingin, Bu. Silakan kita punya misalkan wedang ronde, sekoteng. Nah, jadi seperti itu. Jangan kondisi dingin Anda tawarkan, Bu mau pesan es. Nah, itu kembung nanti orangnya, ya. Bisa masuk angin. Ya, jadi hal-hal seperti itu Anda harus istilahnya feeling-nya, ya. Feeling, kemudian melihat situasinya, mungkin ada spesial menu yang harus ditawarkan dari produk, itu hal-hal yang harus Anda perhatikan. Intinya yang pertama, tawarkan minuman terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, ambil dan sajikan minuman sesegera mungkin. Jadi, ini masih draft saja. Kalau nanti penjelasannya Pak Bibit terangkan mengenai taking ordernya gimana. Kalau ini masih draftnya saja. Jadi kalau sudah tamu pesan minuman, segera minuman diambilkan, kemudian disajikan. Biarkan buku menu itu dibaca dulu oleh tamunya. Ya, sambil pilih-pilih menu, kita siapkan minuman. Ya. Kemudian taking order untuk makanan juga disertakan dengan memberikan usulan atau rekomendasi makanan kepada tamu. Jadi tadi kalau misalkan Anda taking order, pilihlah menu yang paling mahal dulu. Karena apa?
ada satu catatan buat kalian, waiter atau waitress bila bisa menjadi sales yang baik, revenue restoran naik tinggi, itu adalah poin tersendiri. Jadi kalau misalkan lagi taking order itu nanti nama Anda ada di slip order. Nah, misalkan si Rizky sering taking order atau si Lee yang sering taking order. Nah, di situ akan dibaca sama manajemen, sama kapten Anda, supervisor Anda. Oh, anak ini sering melakukan taking order dan yang dijual yang mahal-mahal. Nah, itulah kenapa Anda harus tawarkan yang paling mahal dulu. Misalkan kalau Anda punya steak, tawarkan steak dulu yang kaliber Eropa, yang New Zealand, yang istilahnya yang impor. Pak, kami punya steak, waduh dagingnya mantep Pak, empuk, kemudian sausnya juga enak, disajikan di hot plate, ada bla 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 bla. Nah, itu merupakan suatu bentuk bahwa Anda menawarkan produk yang mahal dulu. Ya, kalau misalkan tamunya, saya enggak mau steak Mas, saya kebetulan kalau makan daging sudah tidak begitu kuat gigi saya, tawarkan yang turun di bawahnya lagi. Oh iya Pak, kita punya spaghetti Pak. Nah, mungkin ya. Habis itu dia baca, waduh spaghetti itu kalau di perut saya kurang cocok juga Pak. Nah, turun lagi apa? Jangan ketawa. Nanti paling apes ketemu nasi goreng enggak apa-apa ya. Tamunya pilih nasi goreng enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Anda sudah menawarkan yang paling mahal dulu. Jangan tawarkan nasi goreng. Nasi goreng itu menu putus asa. Jadi orang melihat-lihat menu, akhirnya apa? Nasi goreng saja Mas. Nah itu kan menu putus asa. Makanya tawarkan dulu yang paling mahal. Ya, kalau sudah tawarkan mahal, waduh, Majesty sudah kasih kasih steak, tamunya mau, wah senang dalam hati. Pak Bebe dulu punya untuk memotivasi anak buah, siapa yang bisa menjual wine 1 bulan 4 botol, saya kasih libur 1. Nah itu memicu untuk seseorang menjual wine. Jadi setiap ada tamu bule, orang lokal atau apa, selalu tawarkan wine. Karena apa? Pak Bibit pacu seperti itu. Kalau bisa 1 bulan menjual wine 4 botol, tak kasih libur 1. Nah, itu bentuk apresiasi kepada anak buah supaya memacu lebih semangat bekerja. Seperti halnya nanti ya, kalau nanti Anda taking order, tawarkan yang paling mahal terlebih dahulu. Ya, nanti kalau revenue restoran Anda naik, ya, tentunya salary-nya juga ikut naik. Kalau restoran Anda sepi, Anda dirumahkan ya. Nah, nggak mau toh. Jadi kalau nanti revenue-nya bagus, otomatis ya di samping salary naik, karir Anda juga pasti ikut naik ya. Oke, Pak Bibit lanjutkan. Berikutnya baca atau sebutkan pesanan di depan tamu agar lebih yakin dan untuk menghindari kesalahan. Itu kita mengenalnya dengan repeat the order. Repeat the order itu mengulang pesanan tamu. Jadi Pak Bibit kasih contoh. Misalkan seperti ini. Tadi pesanannya misalkan nasi goreng 1, misalkan bakmi goreng 1, kemudian bubur ayamnya 1. Untuk meyakinkan bahwa pesanan itu benar, Anda bertanya kepada tamunya. Mohon maaf Pak, saya akan mengulang pesanannya, repeat the order ya. Bapak tadi pesan nasi gorengnya 1, bakmi gorengnya 1, sama bubur ayamnya 1. Itu namanya mengulang pesanan. Untuk menghindari kesalahan. Nah, kalau sudah Anda
repeat the order pesanan, Anda sudah yakin, baru Anda nanti langkahnya bilang kepada tamunya, mohon ditunggu Pak, akan kami siapkan. Nah, baru ada nanti ke meja kasir atau ke counter untuk menulis pesanan tadi ke slip order. Ya, nanti apa itu slip order akan Pak Bibit terangkan di sesi lain. Ya, slip order nanti Pak Bibit terangkan bagaimana perilakuan dari slip order itu. Ya, kemudian yang harus disiapkan tadi ya, siapkan dengan peralatan yang diperlukan. Jadi catatan itu selalu Anda bawa. Waiter atau waitress itu paculnya atau untuk kerjanya ya pulpen. Jadi Anda harus selalu bawa pulpen dan catatan. Nah, itu wajib bagi waiter dan waitress. Kemudian berdiri dengan baik pada posisi yang ideal dalam jarak yang cukup. Bila Anda dalam menservis tamu, baik itu mau taking order atau mau mengasihkan makanan, itu jarak idealnya kisaran ya 1 meter lah. Ya, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Ya, intinya kalau kita diajak berbicara, diajak ngomong, dengar. Tapi jangan mendengarkan pembicaraan tamu, itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian bertanya dengan contoh kalimat, jadi kalau misalkan tadi tamunya sudah pesan, sudah baca menu, contoh kalimat untuk memulai pemesanan itu seperti ini. Bolehkah, bisakah saya ambil orderannya? Jadi apakah tamu itu sudah siap dengan orderannya atau belum? Jadi pertanyaannya seperti itu. Bolehkah atau bisakah saya ambil orderannya Bapak atau Ibu? Nah, ya. Kemudian bersiap dengan kemungkinan pertanyaan dari tamu mengenai menu. Ya. Siap juga dengan informasi sold out item. Apa itu Pak sold out item? Sold out item itu barang yang sudah habis. Jadi seperti ini. Sebelum Anda taking order, Anda harus dibekali dulu dengan menu knowledge. Kemarin Pak Bibit kenapa sih sebelum service coin ini Pak Bibit kasih dulu menu skeleton, itu adalah kerangka menu. Itu adalah indukan dari semua jenis makanan berinduk ke skeleton menu. Untuk berbagai jenis menu itu ribuan bahkan jutaan. Cuma penggolongannya di skeleton menu kemarin. Nah, untuk taking order di sebuah restoran berarti Anda harus knowledge-nya dulu. Jangan sampai Anda ditanya, misalkan seperti ini. Mas, ini koloke itu apa Mas ya? Saya kok enggak tahu Mas ya. Anda harus bisa memberikan suatu jawaban yang bisa diangan-angan buat tamunya. Contohnya ini, oh iya Bapak Ibu, koloke itu adalah daging ayam yang difile, yang dipotong kecil-kecil, digoreng dengan tepung, kemudian disiram dengan saus asam manis. Kira-kira orang dengan gambaran seperti itu bisa ada ngerti nggak kira-kira? Ya, nah sebentar. Ini waktunya break dulu ya. Nanti Pak Bibit lanjut lagi. Kita butuh 5 menit atau 10 menit ya. Pak Bibit break dulu ya. Ini untuk pas 30 menit pertama kita break. Setelah itu kita sambung lagi. Baik, Pak. Baik, Pak.